Banyak yang berpikir work from anywhere or work from home boleh mengurangi hak karyawan. Itu kata siapa? Itu logika sesat. Yuk kita sikat logika sesat itu. Work from anywhere or work from home diusulkan untuk diberlakukan kepada karyawan atau pekerja di perusahaan-perusahaan swasta dan ASN, terutama saat liburan Lebaran Idul Fitri dan Nyepi, guna mengurangi kemacetan jelang Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi yang jatuhnya berdekatan. Namun, ada kekhawatiran dari para karyawan dengan diberlakukan WFH atau WFH akan mengurangi hak karyawan. Pertama-tama, pemberlakuan WFA atau WFH secara teori seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Jika berdasarkan perjanjian kerja, ketentuan tentang WFA atau WFH tidak atau belum ada. Walaupun nih teman-teman, pada prakteknya saya perhatikan rata-rata karyawan termasuk ASN kelihatannya sih nggak masalah ya dengan kebijakan ini. Jika kebijakan baru ini diberlakukan di tempat pemberi kerja, tentunya nggak boleh dong mengurangi hak-hak karyawan seperti gaji bulanan, THR, atau cuti tahunan, dan seterusnya. Namun demikian, timbul pertanyaan lain, bagaimana dengan tunjangan atau uang transportasi atau tunjangan atau uang makan yang bersifat tunjangan tidak tetap? Jika ada kebijakan WFA atau WFH, hal-hal yang termasuk dalam tunjangan tidak tetap tidak bisa dibayarkan ke karyawan atau pekerja karena tunjangan tidak tetap dibayarkan berdasarkan kehadiran karyawan atau pekerja di tempat atau lokasi kerja. Jadi, uang transportasi atau uang makan yang digolongkan sebagai tunjangan tidak tetap di perusahaan selama WFA atau WFH, uang tersebut tidak dibayarkan ke karyawan atau pekerja. Tapi nih ya, menurut hemat saya, hal ini bisa kok dibicarakan antara pemberi kerja dan pekerja. Misalnya, ada nggak insentif lain yang diberlakukan hanya selama WFA atau WFH berlangsung sebagai pengganti dari uang transportasi atau uang makan yang tidak diterima selama masa WFA atau WFH. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Share yuk di kolom komentar.